Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas informasi-informasi di Upin dan Ipin yang mungkin belum kalian ketahui ya. Makanya ditonton sampai habis biar gak salah pengertian dan juga dibantu share biar ramai yang nonton. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram admin di @vizif. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, ini dia videonya. 10. Nah, kalau yang ini itu pasti pada hafal juga lah ya mungkin. Jadi di beberapa musim animasi Upin Ipin itu soundtracknya yang berjudul Sahabat Selamanya dan dibawakan oleh band asal Indonesia yaitu Padi. Yang kata kayak gini nih nyanyinya. Sahabat untuk selamanya bersama untuk selamanya kau dan aku sahabat untuk selamanya setia. Ya gitulah kurang lebih ya gue nyanyinya. Mirip gak mirip tapi ya intinya kayak gitu. Mungkin kalian pasti denger deh. Pasti. Jadi intinya kita cukup bangga lah ya dengan ini. Karena tidak sangka salah satu band ternama Indonesia itu mengisi soundtrack animasinya Upin dan Ipin. Ya gitulah intinya ya. Apa hal ni? Nakal. Nah, kalau yang ini yaitu fakta mengenai nama Upin Ipin dan juga Kak Ros ya. Jadi seperti di video kita yang dulu itu, bahwa namanya Upin Ipin ini terlihat pada musim 13, yaitu pada episode Bijak Sifir. Nah, di sana bisa dilihat Upin Ipin itu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dan alhasil terpampang namanya deh ya dan kelasnya juga. Jadi nama Upin adalah Arufin bin Abdul Salam atau bin bapaknya dan Ipin adalah Arufin bin Abdul Salam. Oke, mungkin nama Upin Ipin itu bisa disebut seperti orang Betawi kali ya. Jadi huruf F diubah ke P gitulah ya. Contohnya itu kayak nama yang aslinya Fajar itu jadi Pajar, Hanafi jadi Hanapi, Fizi jadi Piji, Farah jadi Para. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dan menurut Wikipedia, Upin dan Ipin ini lahir pada tanggal 24 Mei 2002. Nah, menurut Wikipedia, kalau Kak Ros ini nama aslinya ialah Jen Roselia Fatullah yang lahir pada tanggal 27 Maret 1995 yang artinya itu beda 7 tahun lah ya sama Upin Ipin ceritanya. Kalau yang masih penasaran bisa langsung kunjungi Wikipedianya aja ya, soalnya gue dapat infonya dari situ. Kalau nama itu dapat dari videonya gitu. Delapan. Kita semua geng. Nah, kalau yang ini tuh dapat dari web juga ya. Jadi katanya Upin Ipin ini bukanlah karakter utama pada animasi ini. Dan Upin Ipin ini pertama kali diperkenalkan pada The Movie-nya ya, yaitu Geng Pengembaraan Bermula. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan dirilis pada tahun 2009. Jadi, aslinya karakter utamanya yaitu Badrul. Tapi dikarenakan banyak orang yang lebih suka ke tingkah lakunya Upin Ipin ini atau si kembar, mungkin mereka diubah kali ya jadi tokoh utamanya gitu. Ya sekali lagi itu gue kurang tahu jelasnya gimana. Mungkin bagi yang tahu bisa komen di bawah ya, kayak biasa gitu. 7. Oke, buat yang ini kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih Upin Ipin ini tuh pakai baju itu terus? Atau dalam artian kayak gak pernah ganti baju pas main gitu loh. Nah, gue nemuin nih di salah satu scene pas episode Kawan Baik Upin dan Ipin di musim 14. Di sana terlihat lemari Upin dan Ipin ya. Bisa kalian lihat tuh. Yang di dalam lemarinya itu terdapat satu baju biru yaitu punya Ipin dan satu baju kuning yaitu punya Upin. Nah, ternyata selama ini mereka itu ganti baju loh. Tapi bajunya itu kembar.
Maksudnya pakaiannya itu sama ya. Jadi tetap biru sama kuning gitu, tapi ada 2 gitu loh. Bisa kalian lihat deh. Ya udah, mungkin itu doang sih yang bisa gue jelasin. Buat yang lebih tahu bisa komen di bawah ya, atau punya pendapat gitu. Enam. Nah, kalau yang ini itu cukup gimana ya dengernya. Jadi, sebelum sepopuler seperti sekarang, ternyata serial Upin dan Ipin ini pernah ditolak di beberapa stasiun televisi Malaysia ya. Dan sampai pada akhirnya, serial Upin dan Ipin ini dipercayai oleh Direktur TV9 pada saat itu. Karena dinilai memiliki cerita yang lucu dan menarik. Dan ternyata benar nih ya, makin kesini Upin Ipin itu makin keren jokesnya atau lucunya gitu. Dan juga dapat nih pesan moralnya, asik. Jadi kayak Google dulu lah ya. Saat mau dijual ke Yahoo tapi Yahoo-nya malah nolak. Dan akhirnya keadaan itu berbalik. Ya gitulah intinya. 5. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul-betul. Nah, kalau yang ini tuh pendapat gue pribadi ya, yaitu alasan kenapa Upin Ipin ini diciptakan menjadi tokoh utama yang kembar. Jadi, menurut gue, mungkin pihak Last Kopek ini menciptakan Upin Ipin kembar yaitu mengikuti ikon utama wisata negara Malaysia lah ya, yaitu Menara Kembar Petronas yang berada di Kuala Lumpur atau KL gitu deh. Karena Menara Petronas adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Info ini gue dapat dari Wikipedia. Sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Jadi sekali lagi, mungkin pihak Last Kopek itu terinspirasi oleh ikon utama wisata negara Malaysia ya, yang menjadi daya tarik wisatawan. Begitu juga Upin Ipin yang menjadi daya tarik para penontonnya. Hehe, mantap ya. Jadi kembar, terus kembar juga menaranya. Ya, kalau yang tahu infonya lebih lanjut bisa komen di bawah ya, kenapa mereka itu bisa kembar. 4. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MNC TV untuk anugerah siri animasi kesayangan. Upin, sayang teman-teman di Indonesia. Nah, yang ini yaitu fakta menurut info yang ada, bahwa Upin dan Ipin ini tayang pada 14 September 2007 yang ditayangkan di Malaysia pada TV9 dan pada 2009 itu di Indonesia pada MNC TV ya. Dan sampai sekarang tentunya yaitu sampai musim 14 yang mana kemarin itu ada beberapa episode terbaru ya. Dan seiring berjalannya tahun, Upin Ipin itu maksudnya makin banyak lah fansnya ya, dari yang umurnya kekanak-kanakan sampai yang remaja dan juga mungkin ibu-ibu. Nah, kata admin perempuan pantasnya aja, dia ini nonton Upin Ipin dari SD ya, dan sampai sekarang masih demen aja gitu. Dikarenakan pesan moralnya itu dapat dan juga lucu. Gitulah ya kurang lebih katanya. Oh iya, baru-baru ini juga Upin Ipin itu memenangkan penghargaan program animasi asing 2020 oleh KPI dan juga Mom and Kids Award 2020 series animation kesayangan ya dari MNC TV. Dan juga Last Kopek telah mencapai 10 juta subs dan sekarang tuh kalau nggak salah 11 juta lebih lah ya. Dan sudah mendapatkan Diamond Play Button. Selamat ya. Jadi gitulah ya kurang lebih mengenai Upin Ipin, fansnya dan juga penghargaannya. 3. Nah, kalau yang ini yaitu pendiri sekaligus tertinggi kampung durian runtuh yaitu Tok Dalang dan Opah. Oke, bisa kalian ketahui ya bahwa pengisi suara Tok Dalang yaitu Haji Burhanuddin bin MD Razi dan Opah yaitu Hajah Ainon binti Arif. Yang mana mereka berdua adalah pendiri dari Last Kopek langsung gitu loh. Mantap ya. Jadi terjun langsung ke pengisi suaranya juga. Dan Last Kopek memiliki arti yaitu kartu terakhir yang Anda bisa ambil dalam permainan kartu, tempat Anda menaruh semua harapan dan impian Anda. Itu yang gue terjemahin sih dari halaman Leskopakyunya. Atau singkatnya yaitu peluang terakhir yang kalian miliki lah ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi gitulah ya. Tok Dalang itu merupakan pendiri kampung durian runtuh. Opah itu merupakan salah satu tertingginya dan mereka berdua merupakan pendiri Last Kopek yang juga sekaligus pengisi suaranya. Mantap lah ya.
kedua. Nak, Nora, Bos, Upin dan Ipin. Nah, yang ini juga mungkin banyak yang udah tahu lah ya, tapi ada faktanya loh. Jadi, bisa diketahui ya, ayah dan ibunya Upin Ipin ini diceritakan telah meninggal dunia sejak episode awal tuh, yang dari pertama lah intinya. Jadi, faktanya adalah rumah produksi serial Upin dan Ipin yang bernama Last Kopeck Production sedang dikejar deadline untuk penayangan video pertama atau episode pertamanya. Karena waktunya singkat, pihak produksi menghilangkan figur ayah dan ibu. Sementara itu, figur ayah dan ibu Upin Ipin bisa dilihat pada episode pas Upin Ipin ulang tahun tuh ya. Nah, di situ ceritanya, Upin Ipin itu dapat kado dari opah, yaitu sebuah foto keluarga yang dibingkai. Di sana itu ada tulisan ayah, ibu, Kak Ros, Upin dan Ipin. Dan di lain episode diceritakan bahwa ternyata ayahnya Upin Ipin ini adalah seorang tentara atau aska atau tentara Malaysia ya, yang meninggal karena telah gugur di medan perang, itu mungkin. Tapi intinya itu tentara. Jadi ayahnya Upin Ipin ini bernama Abdul Salam. Kemudian ibunya Upin Ipin ini sempat diceritakan sedikit ya di episode Hari Ibu. Jadi untuk memperingati Hari Ibu, Upin Ipin diajak Kak Ros itu untuk mengunjungi makam ibunya atau nyekar lah ya bahasanya. Dan juga opah bilang kalau ibunya Upin Ipin itu memiliki tai lalat yang sama kayak opah. Kemudian, penyebab kematian ibunya Upin Ipin itu belum diketahui sampai sekarang. Mungkin nanti bakal diceritakan oleh pihak Last Kopeck gitu. Itu mungkin. Satu. Nah, kalau yang ini tuh banyak yang bertanya ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Upin Ipin ini itu botak? Atau Upinnya itu punya rambut tapi sehelai doang lah. Haha gitu. Jadi, gue dapat info nih dari beberapa website. Yang pertama yaitu bahwa karakter Upin Ipin ini itu sengaja dibuat botak agar menghemat biaya produksi dan juga menghemat waktu dalam pembuatan animasinya. Dan juga deadline ya mungkin. Dan yang kedua, itu masalah pada animasi 3D simulation hair, yang mana itu akan membuat proses rendering menjadi lebih lama. Jadi semacam 3D modeling dan rendering gitulah ya kurang lebih. So, kedua hal tersebut bisa dikatakan memiliki hubungan. Karena kalau pihak Last Kopeck seandainya mau mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang dianggarkan, mungkin salah satu komputer untuk 3D modeling dan renderingnya itu dapat di-upgrade ke high-end computer atau spesifikasinya lah ya, yang orang ketahui gitu. Dan itu akan berdampak langsung pada proses pembuatan rambut si tokoh utama yaitu Upin dan Ipin. Tapi kenyataannya tidak, bahwa hanya Upin yang diberi rambut, itu pun hanya sehelai saja ya, dan hanya untuk membedakan karakter Upin dan juga Ipin gitu, ditambah warna bajunya sih, ada U dan I-nya. Dan Upin Ipin ini pernah berhayal kalau mereka besar dan punya rambut itu jadinya kayak gimana. Dan ternyata kayak gini nih, itu di salah satu episode yang Upin Ipin sudah besar kayak gitu. Nah, itu dia. Kira-kira Indo Pride di Upin dan Ipin. Sekali lagi, itu semua dimasukkan mungkin biar mempererat hubungan negara kita dengan negara Malaysia gitu ya, atau negara tetangga. Ya, do you want to share ya sekali lagi, biar ramai yang nonton.